Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi sebelum selanjut materi yang membahas di sini sedikit tentang masalah riset operasi. Sebelum saya lanjut, jadi di sini kita haruslah memahami ya. Jadi untuk materi ini sebentar harusnya semua mahasiswa memahami dan konsentrasi dalam melihat atau bisa memahami tentang masalah apa yang sudah dijelaskan. Dan di sini akan saya bahas sedikit tentang masalah materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi saya lanjut di materi minggu lalu tentang masalah yang mana saja yang harus kita bahas di dalam teori. Oke, saya lanjut. Jadi untuk materi yang ini kemarin sudah kita bahas untuk masalah rapat berlaku sejarah. Sebelum saya lanjut lebih jelas lagi, ini saya kasih ulasan sedikit tentang masalah yang latar belakangi sejarah tentang masalah riset operasi. Jadi untuk riset operasional kemarin kita sudah membahas tentang masalah apa sih yang dimaksud dengan riset operasional. Riset operasional di sini adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasi yang membahas di dalam salah satu latar belakang sejarah ini. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang masalah bagaimana revolusi industri, pertumbuhan ukuran dan kompleksitas organisasi, dan meningkatkan pembagian kerja dan segmentasi dari tanggung jawab manajemen dalam organisasi. Kecenderungan dari komponen organisasi untuk tumbuh secara otonom dengan sasaran dan sistem nilainya sendiri. Kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya bagi berbagai aktivitas secara efektif bagi organisasi secara keseluruhan, dan metode untuk memecahkan masalah selaku riset operasional atau riset. Nah, sebelum saya lanjut tentang masalah materi ini, sedikit yang saya membahas yaitu adalah yang mana yang dimaksud dengan riset operasional di dalam salah satu latar belakang yang sudah dipaparkan di atas. Yang pertama saya bahas sedikit tentang masalah apa-apa saja yang harus kita pahami di dalam salah satu latar belakang ini. Yang pertama di sini memahami tentang masalah revolusi industri. Revolusi industri sama halnya kalau kita memahami tentang masalah apa yang dimaksud dengan riset dari operasi itu. Jadi riset operasi di sini adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari suatu operasi militer selama Perang Dunia Kedua pada sejak tahun 1951. Jadi di sini kita sudah bisa memahami bahwa riset operasi itu bagaimana gambaran umumnya yang harus kita pahami di dalam salah satu latar belakang. Ternyata latar belakang sejarah ini kalau kita memahami tentang masalah teori itu sudah jelas bahwa dia diadakan pada saat studi operasi militer selama Perang Dunia Kedua sejak tahun 1951. Yang berikutnya tentang masalah pertumbuhan ukuran dan kompleksitas organisasi. Ini saya rasa bagaimana pemecahan, bagaimana yang harus kita kasih gambaran tentang masalah peningkatan dan pembagian kerja, atau bagaimana kita memahami tentang masalah tanggung jawab manajemen dalam organisasi. Yang berikutnya tentang masalah kecenderungan dari komponen organisasi itu sendiri, di mana setiap kecenderungan komponen itu harus memahami tentang adanya salah satu sistem nilai yang harus dipahami oleh setiap pengkaji atau yang harus dilakukan setiap pemaham di dalam materi ini. Di
sini tentang masalah kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya, berbagai aktivitas secara efektif bagi organisasi secara keseluruhan. Lalu menggambarkan tentang metode untuk memecahkan masalah. Lanjut ke masalah riset operasional. Jadi riset di dalam salah satu research pencarian, bagaimana kita memahami tentang masalah riset itu sendiri, bagaimana riset operasi diaplikasikan di dunia industri dan bisnis yang berada di salah satu kegiatan, yaitu adalah tempat di mana industri dan bisnis ini dikembangkan pada saat awal tahun tersebut. Pertanyaan saya, di manakah yang harus diaplikasikan di dunia industri dan bisnis tersebut? Kalau di dalam teori latar belakang sejarah yang menggambarkan tentang masalah riset operasi, industri dan bisnis ini dikembangkan pada saat Perang Dunia Kedua, itu pada saat di Inggris dan di Amerika. Yang tentang di dalamnya yaitu adalah bagaimana memahami tentang masalah peningkatan atau sistem pembagian kerja. Itu tentang masalah latar belakang sejarah, tentang masalah riset operasi. Yang berikutnya yaitu adalah munculnya riset operasi. Di dalam munculnya riset operasi yang sudah saya gambarkan tadi pada saat slide yang ini latar belakang sejarah, kita lanjut ke munculnya riset operasi di sini, yaitu adalah bagaimana kita memahami tentang adanya metode ilmiah Perang Dunia Kedua, kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka bagi berbagai operasi dan aktivitas militer secara efektif. Penelitian dalam operasi militer, research militer operation. Jadi di sini kita harus bisa memahami bahwa ada sedikit gambaran umumnya yang harus kita pahami di dalam salah satu kegiatan di dalam riset operasi tersebut. Nah, contoh-contoh di dalam salah satu riset operasi yang harus dimunculkan di dalam riset operasi ini, yang pertama kita bisa memahami tentang masalah bagaimana tentang masalah persoalan biaya pemasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tentang masalah perencanaan produksi. Memproduksi itu bagaimana? Itu harus kita pikirkan bersama. Dan ini harus bisa memahami tentang masalah bagaimana di dalam salah satu riset atau pencarian, bagaimana kita memahami salah satu kegiatan tersebut bisa berjalan atau bisa diterima oleh kalangan masyarakat itu sendiri, tentang masalah kebutuhan yang mengalokasikan sumber daya yang langka bagai berbagai operasi dan aktivitas militer itu sendiri. Yang ketiga tentang contoh riset yaitu adalah persoalan atau masalah pencampuran, tentang masalah persoalan-persoalan yang harus kita pahami di dalam berbagai operasi. Yang keempat tentang masalah persoalan transportasi, di mana persoalan transportasi tadi muncul pada saat kita membahas di materinya tentang masalah riset operasi sendiri. Yang berikutnya tentang masalah persoalan inventory, di mana inventory ini sudah memahami tentang masalah gambaran umum tentang masalah kegiatan-kegiatan yang betul-betul dipahami oleh setiap kegiatan. Contoh misalnya, di setiap kita melakukan salah satu kegiatan, itu kita membutuhkan salah satu riset. Risetnya bagaimana? Contoh, saya misalnya ingin melakukan proses promosi dalam salah satu kegiatan atau salah satu produk. Di dalam kegiatan itu saya harus bisa menggambarkan bagaimana inti dari apa yang harus saya pasarkan. Yang berikutnya, kita harus bisa menggambarkan, oh seperti inilah prosesnya untuk mencari inventory yang harus kita pahami.
pahami di dalam salah satu pemasaran. Nah, tentang adanya riset operasi ini kita bisa mengukur, bisa melihat seberapa jauh keinginan masyarakat untuk bisa menerima barang-barang produk kita ini yang harus kita pasarkan. Nah, untuk persoalan ini itu kita harus bisa memahami dan harus bisa melihat bagaimana kinerja atau bagaimana keinginan masyarakat tentang masalah produk yang harus kita pasarkan. Yang sudah muncul saat ini, yang pemerintah sudah sampaikan, contohnya ya, itu sudah jelas bahwa ada salah satu virus yang menyerang Indonesia, yaitu adalah COVID-19. Di situ sudah jelas orang memanfaatkan semua yang harus bisa dimanfaatkan, seperti masker, cairan untuk pembasuh tangan, itu sudah dimanfaatkan. Bahkan sekarang sudah ada penelitian yang bisa merespon cepat untuk mematikan bakteri tersebut. Itu sudah banyak contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan harga yang tidak terjangkau. Itu sudah jelas, itu sudah dimanfaatkan. Bagaimana dia melihat secara jelas atau secara normal yang harus dipahami oleh pemasar sendiri. Yang terakhir tentang masalah persoalan network planning. Di dalam network planning ini kita harus bisa memahami tentang masalah bagaimana kegiatan-kegiatan network tersebut bisa dipahami oleh kalangan masyarakat sendiri. Yang sudah saya kasih gambaran kemarin tentang masalah bagaimana masyarakat bisa memahami semua produk yang harus kita pasarkan di dalam salah satu kegiatan dalam menggunakan sistem persoalan network planning. Nah, itu contoh, ada 6 contoh riset operasi yang saya kasih gambaran tadi tentang masalah apa-apa saja persoalan atau perencanaan yang harus kita pahami di dalam materi riset operasi ini. Yang jelasnya kita bisa memahami tentang masalah yang harus kita lihat di dalam materi ini. Yang berikutnya tentang masalah faktor kunci bagi tumbuh riset operasi tahun 1950-an. Yang pertama yaitu adalah industri boom. Industri boom ini sama halnya bilang peningkatan ukuran dan kompleksitas organisasi. Yang kedua, penerapan riset operasi pada berbagai jenis organisasi seperti bisnis, industri, dan pemerintah. Yang ketiga, kemajuan teknik-teknik dalam riset operasi atau metode simplex, yang biasa nanti kita kenal dengan metode simplex tentang masalah melihat atau mendefinisikan semua kegiatan yang harus kita hidup dalam bentuk simplex. Yang keempat, tentang masalah revolusi komputer. Di mana revolusi komputer ini kita sudah bisa memahami tentang masalah hardware. Software itu harus kita pahami dengan jelas tentang masalah apa-apa saja yang harus kita lakukan. Oke, itu tentang masalah faktor kunci bagi tumbuh riset operasi yang harus kita pahami. Di sini ada 4: industrial boom, riset operasi, kemajuan teknik dalam riset operasi, revolusi komputer. Yang terakhir yaitu tentang masalah definisi riset. Definisi riset operasi di sini sudah digambarkan tentang masalah bagaimana pemahaman riset operasi merupakan penerapan metode ilmiah bagi permasalahan yang kompleks yang muncul dalam pengelolaan sistem-sistem yang besar terdiri dari manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Sedangkan poin kedua, bagaimana pendekatannya adalah dengan mengembangkan model-model ilmiah dari sistem yang mencakup pengukuran atas faktor-faktor antara lain peluang dan risiko untuk mempersediakan atau memprediksikan dan membandingkan hasil dari berbagai alternatif dan keputusan strategi dan kontrol. Yang terakhir, tujuannya adalah membantu manajemen untuk menentukan kebijakan dan
tindakannya secara ilmiah. Oke, jadi mungkin sebelum saya tutup materi ini, sampai di sini dulu. Mungkin pertemuan berikutnya baru kita lanjut tentang masalah materi karena kita dibatasi waktu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat menyimak dan dipahami.